Oke, kuliah kita kali ini kita akan membahas tentang proses dan dokumentasi asuhan keperawatan pada implementasi. Apa saja sih yang akan dilakukan oleh seorang perawat di proses implementasi kali ini? Nah, sekarang capaian pembelajaran adalah melaksanakan pendokumentasian pelaksanaan tindakan keperawatan. Jadi diharapkan setelah mendapatkan mata kuliah kali ini kita dapat melaksanakan pendokumentasian pelaksanaan tindakan keperawatan, karena seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa implementasi ini adalah kita sudah melakukan rencana yang sudah kita buat untuk melakukan asuhan keperawatan atau proses perawatan. Nah, kita review sedikit tentang nursing process apa saja. Nah, ini merupakan suatu bentuk pelayanan ataupun asuhan keperawatan yang kontinu ya antara perawat dan juga klien. Kalau kita mengacu kepada Dungus dan kawan-kawan tahun 2004, dimulai dari asesmen atau pengkajian, nursing diagnosis atau diagnosa, perencanaan, intervensi, dan juga evaluasi. Nah, implementasi ini masuk di dalam intervensi tersebut. Nah, dilakukan secara terus-menerus karena perawat di sini bekerja selama berapa? 24 jam. Nah, karena itu nursing proses akan terus-menerus dilakukan untuk atau agar kebutuhan dari klien atau pasien dapat terpenuhi atau derajat kesehatannya membaik itu. Nah, standar praktik keperawatan profesional berdasarkan Persatuan Perawat Nasional Indonesia meliputi yang pertama pengkajian, nah, kurang lebih sama ya, atau assessment. Yang kedua adalah nursing diagnosis atau diagnosa keperawatan. Yang ketiga adalah perencanaan. Yang keempat pelaksanaan tindakan atau implementasi. Nah, nanti yang kita akan bahas implementasi di materi kali ini. Yang selanjutnya yaitu baru evaluasi. Implementasi merupakan apa? Pelaksanaan tindakan dalam rencana keperawatan. Tujuannya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan dan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan klien seperti yang tadi sudah saya singgung. Meliputi apa saja? Yang pertama promosi kesehatan, yang kedua pencegah penyakit, yang ketiga manajemen penyakit dan pemulihan, pencegahan atau preventif ya, dan yang keempat pemulihan atau rehabilitasi. Nah, standar 4 untuk pelaksanaan tindakan. Nah, kan yang tadi implementasi ya standar. Oke. Perawat mengimplementasikan tindakan yang telah diidentifikasi dalam rencana asuhan keperawatan. Nah, oleh karena itu ketika Anda ingin paham tentang implementasi ini, berarti ini relate dengan mata kuliah yang sebelumnya. Rencana tindakannya apa ya? Itu yang kita lakukan. Rasionalnya adalah perawat mengimplementasikan rencana asuhan keperawatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan partisipasi klien dalam tindakan keperawatan berpengaruh pada hasil yang diharapkan. Ya, seperti itu. Jadi sebenarnya dalam implementasi ini bukan hanya melakukan saja. Nah, tapi kita juga ada partisipasi klien dalam tindakan keperawatan. Jadi pelaksanaan tindakan itu tidak sesederhana itu saja ya. Jadi kita hanya melakukan tindakan, setelah itu sudah. Nah, ada beberapa hal yang juga perlu diperhatikan. Nah, ada kriteria struktur, tatanan praktek menyediakan. Nah, ketika kita akan melakukan implementasi, otomatis tempat yang kita lakukan sebagai tempat praktek itu harus juga menyediakan yang pertama sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan, misalkan seperti sarana dan prasarananya dan yang lain sebagainya untuk pelaksanaan kegiatan. Salah satu contoh misalkan kita tidak akan bisa melakukan tindakan mengukur tanda-tanda vital kalau di tempat praktek tidak ada sarana dan prasarana seperti ada tanda tensi, ada termometer, stetoskop dan sebagainya. Yang kedua, pola ketenagaan yang sesuai kebutuhan. Nah, karena memang perawat juga harus sesuai juga ketenagaannya, sesuai kebutuhannya, sehingga pelaksanaan tindakan juga akan berjalan maksimal. Jadi
tidak mungkin misalkan dalam satu ruangan hanya dilakukan oleh satu orang perawat saja. Nah, sedangkan pasiennya ada 15 misalkan seperti itu. Jadi harus sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga, ada mekanisme untuk mengkaji dan merevisi pola ketenagaan secara periodik. Nah, dikaji pelaksanaan tindakannya ini sudah sesuai atau tidak secara periodik atau kontinu. Yang keempat, pembinaan dan peningkatan keterampilan klinis keperawatan. Nah, perawat juga dari tempat praktek juga harus membina juga dan juga meningkatkan keterampilan klinis keperawatan, misalkan dengan mengikuti seminar-seminar ataupun pelatihan-pelatihan. Yang kelima, sistem konsultasi keperawatan. Nah, di praktek juga sebaiknya menyediakan atau ada sistem konsultasi keperawatan. Terus kriteria proses. Nah, selama proses melakukan tindakan apa saja yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bekerja sama dengan klien dalam pelaksanaan tindakan keperawatan. Yang kedua, kolaborasi dengan profesi kesehatan lain untuk meningkatkan status kesehatan klien. Terus yang ketiga, melakukan tindakan keperawatan untuk mengatasi masalah kesehatan klien. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Dan yang keempat, melakukan supervisi terhadap tenaga pelaksana keperawatan di bawah tanggung jawabnya. Jadi untuk mengetahui implementasinya sudah efektif atau tidak. Yang kelima adalah menjadi koordinator pelayanan dan advokasi terhadap klien untuk mencapai tujuan kesehatan. Yang keenam, menginformasikan kepada klien tentang status kesehatan dan fasilitas pelayanan yang ada. Yang ketujuh, memberikan pendidikan pada klien dan keluarga mengenai konsep keterampilan asuhan diri serta membantu klien memodifikasi lingkungan yang digunakan. Agar apa? Agar pasien mandiri. Seperti itu. Terus mengkaji ulang dan merevisi pelaksanaan tindakan keperawatan berdasarkan respon klien. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, tidak melulu hanya melakukan tindakan saja. Kita juga harus menjadi koordinator, juga bisa menginformasikan dan memberikan pendidikan serta mengkaji dan merevisi dari tindakan yang sudah dilakukan. Nah, untuk kriteria hasilnya, yang pertama apa? Semua tindakan atau pelaksanaan tindakan harus terdokumentasi dan respon klien secara sistematik dan dengan mudah diperoleh kembali. Yang kedua, tindakan keperawatan dapat diterima oleh pasien. Terus yang ketiga, ada bukti-bukti yang terukur tentang pencapaian tujuan. Nah, tahapan tindakan keperawatan mulai dari persiapan, intervensi, dan dokumentasi. Tahapan persiapan meliputi apa? Review tindakan keperawatan pada tahap perencanaan. Nah, kita review perencanaannya, apa saja sih yang akan kita lakukan, seperti itu. Terus yang kedua, menganalisis pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Misalkan kita sudah tahu dari perencanaan ini bahwa kita bisa dan terampil untuk melakukannya. Nah, jadi kita harus bisa melakukannya, karena memang tupoksi dari perawat itu kan juga bermacam-macam, gitu. Mengetahui kemungkinan komplikasi dan tindakan juga. Nah, dari implementasi ini juga diperlukan kecakapan dan juga kemampuan berpikir perawat di dalam melakukan tindakan. Jadi tidak hanya langsung melakukan tindakan tanpa kita tahu tindakan apa yang kita lakukan, tanpa kita tahu ini nanti komplikasinya apa. Nah, seperti itu. Jadi pengetahuannya juga harus mumpuni dan menentukan, mempersiapkan peralatan yang diperlukan, mempersiapkan lingkungan kondusif sesuai dengan tindakan, mengidentifikasi aspek hukum dan etik terhadap resiko dari tindakan. Nah, itu perawat wajib tahu bahwa ini tindakan seperti ini, aspek hukumnya nanti seperti ini, nanti etiknya adalah seperti ini. Itu wajib tahu terhadap risiko terjadinya tindakan, karena nanti misalkan ada tindakan-tindakan yang diperlukan informed consent, tapi kita tidak melakukan informed consent, maka nanti perawat juga akan dikenai tanggung jawab dan juga tanggung buka pasti, ya. Nah, dasar implementasi yang efektif ada 3. Yang pertama, keterampilan kognitif, keterampilan psikomotor, dan juga keterampilan interpersonal. Yang pertama, keterampilan kognitif. Nah, perawat diperlukan atau perawat mampu untuk melakukan ketepatan observasi
paham rasional seperti kenapa saya kok melakukan tindakan ini, dan juga perbedaan individu dalam mempengaruhi perawatan. Nah, itu juga kita juga harus paham. Terus yang ketiga, berpikir kritis dalam menganalisis data, mengelola dan menerapkan pengetahuan ataupun pengalaman. Seperti itu. Jadi kita harus bisa menganalisis, karena nanti ketika ada dampak dari implementasi atau efek dari implementasi yang sudah kita lakukan tapi kita tidak paham, nah itu tidak boleh. Yang selanjutnya, keterampilan psikomotor meliputi apa? Yang pertama, keahlian keterampilan psikomotorik diperlukan untuk melakukan tindakan yang aman, efektif, dan juga efisien. Kalaupun kita masih belum memiliki keterampilan tersebut, ya bisa dikomunikasikan dengan perawat yang lain, atau nanti juga mengajukan bahwa saya masih belum memiliki keterampilan dari perencanaan tindakan tersebut. Nah, gitu. Misal perawat harus mampu menangani peralatan medis, melakukan pemberian obat-obatan, dan juga memenuhi kebutuhan mobilitas. Dan keterampilan interpersonal apa saja? Komunikasi. Nah, komunikasi diperlukan. Tadi kan hubungannya dengan perawat dan juga klien. Komunikasi apa? Terapeutik dengan klien, keluarga, perawat, dan juga tenaga kesehatan lainnya. Yang kedua, menjaga hubungan saling percaya perawat dan klien. Dan juga ketiga, mampu berkolaborasi interprofesi. Nah, misalkan dengan beberapa profesi yang ada di sana, karena tujuannya sama, untuk pasien sembuh. Nah, aspek legal dalam implementasi keperawatan meliputi apa saja? Yang pertama, dokumentasi. Nah, setiap tindakan itu perlu didokumentasi. Alasannya apa? Ya karena itu nanti menjadi aspek legal kita. Karena ketika ada apa-apa nanti di depan ataupun dalam proses pelaksanaannya, nah ketika kita punya dokumentasi, kita punya data bahwa kita sudah melakukan tindakan dengan benar dan sudah terdokumentasikan. Kompetensi, berhubung kita adalah seorang perawat, berarti kompetensinya adalah kompetensi seorang perawat. Kalau kita sudah melakukan kompetensi dari perawat, maka aspek atau legal aspeknya itu sudah sesuai. Itu. Dan yang ketiga tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa ada informed consent, terutama pada tindakan yang memang memerlukan kesediaan dari pasien karena resiko yang cukup tinggi. Nah, tiga hal ini yang perlu kita pahami dan juga perlu kita laksanakan. Nah, tahap intervensi atau implementasi meliputi apa saja? Ada independen, interdependen, dan juga dependen. Proses implementasinya mulai dari ongoing assessment, establish priority, allocation of resource, initiation of nursing intervention, documentation of intervention, and client response. Nah, mulai dari apa? Pengkajian, menentukan prioritas, dan juga mengalokasikan sumber daya dan inisiasi untuk tindakan keperawatan serta dokumentasi dari intervensi dan juga klien responnya. Nah, nursing activities based on intervention plan. Nah, aktivitasnya apa? Yang pertama adalah meet patient need of ADL. Nah, kebutuhan pasien sesuai dengan apa saja? Activity daily livingnya atau kehidupan sehari-harinya. Intervensi terapeutik, monitor observasi pasien terutama responnya, dan ada edukasi. Nah, ini aktivitas-aktivitas yang perlu kita lakukan, dan untuk persiapan kepulangan juga, serta supervisi dari masing-masing tim keperawatan. Tahap dokumentasi meliputi tindakan yang telah dilakukan dan yang sedang diselesaikan. Nah, wajib semuanya untuk didokumentasikan. Abnormalitas atau perubahan status kesehatan pasien juga wajib dilaporkan. Hasil pelaksanaan atau respon pasien juga perlu didokumentasikan. Hasil tes yang sudah dilakukan,
termasuk hasilnya perlu dilaksanakan dengan syarat objektif, jelas, dan lengkap. Jadi harus objektif, apa adanya, harus jelas. Informasi yang kita sampaikan itu apa, nah itu jelas dan lengkap, tidak potong-potong. Nah, dokumentasi keperawatan meliputi apa saja? Tanda tangan perawat, tanggal, jam pelaksanaan, tindakan, dan juga respon. Jangan lupa nama kita. Nah, kesimpulannya adalah rencana yang pertama mulai dari observasi, tindakan keperawatan, edukasi, dan juga kolaborasi. Sehingga implementasi keperawatannya dilaksanakan berdasarkan rencana. Yang kedua, respon pasien dimonitor. Ketiga, menuliskan identitas perawat yang melaksanakan, tanda tangan, paragraf, dan juga nama yang jelas. Ada waktu, tanggal, dan jam tindakan yang jelas. Rencana PPNI ada standar implementasi tindakan keperawatan. Nah, ini bisa Anda lakukan latihan pendokumentasian keperawatan di rumah. Contohnya adalah ini. Ini adalah referensinya, mungkin untuk tambahan dari Anda ketika Anda ingin lebih mengetahui tentang nursing proses. Oke, jika ada pertanyaan kita lanjut ke forum diskusi. Ini beberapa tugasnya. Oke. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.